kita untuk di bulan ini adalah tentang karakter, ya kan? Tentang karakter. Dan berbicara tentang karakter, saya ingin berbicara tentang mengenal sifat Allah, ya kan? Mengenal sifat-sifat Allah. Saya percaya gini, kita masing-masing pribadi di tempat ini, kita mengenal Tuhan kita dengan cara yang berbeda, amin. Ya kan? Kita masing-masing mengenal Tuhan dengan cara yang berbeda. Ingat, pengenalan akan Tuhan itu bukan sekedar kita membaca kebenaran firman Allah, bukan sekedar itu. Tapi pengenalan akan Tuhan itu bisa kita dapatkan dalam apa? Pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Ya kan? Secara pribadi, contohnya saya mengenal Tuhan saya, mungkin banyak orang nggak setuju kalau saya bilang saya mengenal Tuhan saya itu sebagai Tuhan yang pemulung. Mungkin banyak orang nggak setuju buat dengan saya. Kalau saya bilang saya kenal Tuhan saya sebagai Tuhan pemulung, kenapa? Kalau Tuhan tidak pernah jadi pemulung, saya yang dulunya sampah, siapa yang mau pungut saya? Mungkin bagi masing kita berbeda. Kita mengenal Tuhan kita sebagai Allah yang baik mungkin. Kita mengenal Tuhan Allah kita mungkin sebagai Allah yang penyembuh, mungkin Allah yang menyediakan, mungkin masing-masing kita punya pengenalan yang berbeda. Tergantung dari apa? Tergantung dari bagaimana pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang mengenal sifat Allah. Sifat Allah sangat banyak ya. Saya katakan sifat Allah sangat banyak. Nah, saya tidak akan membahas semuanya. Kalau membahas semuanya, saya rasa malam ini nggak cukup. Kalau kita membahas semua sifat Allah itu malam ini nggak cukup lah. Saya percaya sampai jam 12 malam pun nggak selesai. Kalau perlu kita bikin doa semalam sekalian. Kalau kita membahas semua sifat-sifat Allah. Tapi saya percaya gini, saya akan membahas sedikit sebagian kecil dari sifat-sifat Allah. Nah, saya katakan gini ya, coba kita buka dulu dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Ya, sudah ada tulis di depan juga ya. Yang mau baca dari kitab manual boleh. Tapi saya juga sudah tulis di depan Filipi 3 ayat yang ke-10. Ya, berbicara karakter, berbicara tentang sifat pribadi kita, berbicara tentang sifat-sifat Allah, karakter Allah. Jadi, nah, Filipi 3 ayat 10 katakan gini, kita baca sama-sama. Filipi 3 ayatnya yang ke-10, 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, dengan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi gini, yang penting adalah pengenalan kita dengan Tuhan itu seperti apa? Ya kan? Apakah kita sudah mengenal Tuhan Allah kita? Apakah kita sudah mengenal Tuhan Allah kita dengan dekat, dengan baik gitu? Karena banyak orang Kristen, maaf ya, banyak orang Kristen, katanya rajin ibadah, rajin pelayanan, tapi hanya tahu Tuhan dari apa kata Pak Gembala? Maaf ya. Karena gini, banyak orang Kristen hanya mengenal Tuhan dari apa kata orang. Saya berharap di sini tidak ada, amin. Kita mengenal Tuhan kita, sungguh-sungguh kita mengenal Tuhan kita dengan dekat. Seperti seorang bapak, ya, Bapak Yesus Kristus Bapak kita. Dia mengenal kita dan kita pun mengenal Bapak kita. Ya, kita mengenal Bapak kita harus mengenal Bapak kita. Saya kalau bicara Bapak, sedih juga ya. Bapak saya sudah nggak ada, saudara-saudara. Bapak saya sudah di surga. Saya ingat bapak saya katakan bapak saya orang yang keras. Orang yang keras, orang yang tidak banyak bicara, tapi saya mengenal pribadinya. Kalau dia sudah diam, sekali ngomong dan diam, hati-hati. Jangan coba membantah. Karena coba saat kita membantah, bisa-bisa sapu itu melayang. Bapak saya keras, tapi saya mau katakan bapak saya bapak yang baik. Saya bisa mengenal bapak di surga dengan baik. Karena apa? Saya punya figur bapak yang baik. Saya punya figur bapak, saya katakan meskipun dia keras, meskipun saya katakan mungkin bagi orang lain masih banyak kekurangan, meskipun bapak saya ya, di mata orang lain mungkin banyak hal yang tidak baik dari dirinya, tapi saya katakan saya menemukan figur bapak yang baik dari bapak saya. Seorang bapak yang bertanggung jawab, seorang bapak yang sungguh-sungguh mengasihi anaknya. Dari situ saya bisa mengenal bapak saya yang di surga dengan baik juga. Seorang bapak pasti sayang kepada anaknya. Amin. Nah, hari ini berbicara tentang sifat-sifat Allah. Saya katakan gini, apabila kita mengenal Tuhan yang kita percayai, ya,
Apabila kita mengenal Tuhan yang kita percayai, ingat ya, apabila kita mengenal Tuhan yang kita percayai, maka kita tidak akan pernah goyah. Amin. Serius, kalau kita mengenal Allah kita, kalau kita mengenal Tuhan kita yang luar biasa hebatnya, kita tidak akan pernah goyah. Apapun tantangan terjadi dalam hidup kita, apapun persoalan yang kita hadapi, kita tidak akan pernah goyah. Karena apa? Kita mengenal Allah kita. Kita mengenal Allah kita. Kita tahu Bapa kita, dia sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Dan kita tidak akan pernah goyah saat kita menghadapi masalah. Karena apa? Allah kita, Allah yang sanggup melakukan perkara besar, bahkan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Maka saya katakan, kalau kita mengenal Tuhan yang kita percayai, maka kita tidak akan pernah goyah. Nah hari ini, seberapa banyak kita mengenal Allah kita, seberapa banyak kita mengenal Tuhan kita. Kalau dalam Alkitab kita baca Alkitab kita, banyak sifat-sifat Allah, termasuk di ayat yang Matius 11 ayat yang ke-29. Nah, siapa yang kita kenal? Pas kita akan teladani. Ini statementnya saya tulis kemarin ya. Siapa yang kita kenal, pasti akan kita teladani. Ya kan? Kalau kita mengenal Tuhan kita dengan baik, Dia Allah yang pengasih, saya percaya kita pun akan menjadi orang yang mengasihi. Nah, Matius 11 ayat 29. Sudah ada situ ya. Matius 11 ayat 29. Nah, kita baca sama-sama Matius 11 ayat yang ke-29. 1, 2, 3. Pikulah kuku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah ini salah satu sifat Tuhan, bukan salah satu, ada dua sifat Tuhan di sini. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, saya tidak akan membahas tentang lemah lembut dan rendah hati, karena saya percaya kita semua sudah sangat sering mendengar khotbah tentang hal ini. Tapi saya mau membahas sedikit hal di atas itu, bahwa dikatakan, belajarlah padaku. Makanya saya tulis ini, siapa yang kita kenal, pasti akan kita teladani. Kalau kita mengenal Tuhan kita sebagai Tuhan yang pemurah, harusnya ya, Tuhan kita Tuhan pemurah, harusnya kita pun sebagai orang Kristen yang meneladani pribadi Kristus adalah orang-orang yang pemurah. Amin. Kalau kita kenal Tuhan kita adalah Tuhan yang suka mengasihi, suka mengadakan perkara baik dalam hidup kita, maka saya percaya juga hidup kita pun harus melakukan perkara-perkara yang baik. Kalau kita tahu Tuhan kita sumber damai sejahtera, harusnya hidup kita bisa membawa damai sejahtera kepada orang lain. Harusnya hidup kita bisa membawa damai kepada di mana kita berada. Harusnya hidup kita bisa membawa damai di keluarga kita. Nah, makanya hari ini saya mau katakan gini, hari-hari ini kita harus lebih banyak mengenal Tuhan kita seperti apa. Kita harus mengenal sifat Tuhan kita itu seperti apa. Kalau kita sudah kenal sifat Tuhan kita seperti apa, maka sifat itulah yang harus kita teladani. Sifat inilah yang harus kita ikuti. Karakter Kristus inilah yang harus kita bawa dalam hidup kita. Berbicara karakter, saya mengatakan setidaknya ada 4 karakter manusia ya. Tadi pagi juga dibahas sama Bapak Yeskel. Pertama ada namanya sanguin. Ya, karakter manusia setidaknya ada. Sanguin ini saya katakan orang yang periang, orang yang berapi-api, orang yang luar biasa saya katakan. Pokoknya dia orang yang dikatakan bisa membawa suasana menjadi heboh di situ. Suasana menjadi cair di situ. Ini orang sanguin. Orangnya gampang mencari teman. Karena orang sanguin itu punya banyak teman. Ya seperti istilahnya SKSD ya. Sok kenal, sok dekat. Baru ketemu sekali, hei apa kabar bro? Ya kan? Apa kabar gitu kan? Bagaimana kabarnya? Bagaimana pekerjaannya? SKSD gitu. Ini orang sanguin. Meskipun terkadang orang sanguin bicara dulu baru mikir, ya kan? Orang sanguin itu gitu, bicara dulu baru mikir. Sudah keluarkan perkataan, tadi menyakiti hati orang enggak? Biasa aja gitu. Itu orang sanguin. Terkadang enggak pernah mikir dulu, tapi ngomong dulu baru mikir gitu. Itu orang sanguin. Yang kedua setidaknya ada karakter namanya melankolis.
Melankolis ini orang-orang yang saya katakan orang-orang yang perfect gitu. Mereka orangnya cermat, mereka orangnya teratur gitu, orangnya boleh saya katakan perfeksionis lah. Semuanya pengen sempurna, semuanya harus sesuai dengan aturannya gitu. Nggak boleh ada jalan pintas, nggak boleh. Ini orang-orang melankolis, tapi mereka juga orang-orang yang baperan, orang-orang yang suka terbawa perasaan. Diomongin, padahal bukan dia diomongin lah. Misalnya Bapak Yeskel sama Bapak Sarul lagi ngomongin tetangga gitu mungkin ya. Tapi dia ngelirik ke saya. Kalau saya orang melankolis, saya akan tersinggung. Saya akan menangis. Nggak bisa dibentak. Orang melankolis itu nggak bisa dibentak. Dibentak itu menangis sepanjang malam. Itu orang melankolis. Ada lagi orang koleris. Orang koleris itu orang saya katakan orangnya tegas, orang keras. Sekali A tetap A. Nggak ada B. Nggak ada C apalagi D, nggak ada. Kalau A ya A gitu. Ini orang-orang yang saya katakan orang-orang yang cocok jadi pemimpin. Bisa memimpin, bisa membawa banyak orang, bisa memimpin banyak orang. Orang-orang seperti ini saya katakan pas menjadi seorang pemimpin. Dan ada lagi namanya flegmatis. Flegmatis ini orang-orang yang saya katakan orang-orang yang stabil gitu. Stabil aja. Sukanya cari aman saja. Orangnya tenang, diam gitu. Kalau kita ngomong sama mereka hanya ada 3 jawaban. Ya, tidak, dan Dari mana? Ditanya dari mana? Gitu. Ini orang-orang pragmatis. Jadi istilahnya teladan karakter seperti ini kita bisa pelajari. Karakter masing-masing orang punya karakter yang berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang sanguin untuk bisa tenang, nggak bisa. Orang sanguin disuruh tenang, 5 menit mungkin bertahan tenang. Tapi setelah itu kita nggak tahu ya. Orang koleris disuruh rubah keputusan agak susah. Karena apa? Masing-masing punya karakter. Nah, ini saya katakan ini karakter manusia. Tapi karakter Tuhan harus ada dalam hidup kita juga. Amin. Meskipun kita punya karakter apapun karakter kita harus memiliki karakter Allah. Kita pun harus memiliki sifat-sifat Allah. Salah satunya apa? Lemah lembut. Salah satunya apa? Merendah hati. Kita harus memiliki semua ini. Saya berharap orang-orang Kristen adalah orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang mudah dibentuk, orang-orang yang mau menerima gitu. Orang-orang yang rendah hati, yang tidak sombong. Saya berharap orang-orang Kristen pun seperti ini. Dan jangan sampai jadi orang Kristen yang saya katakan merendahkan diri di atas gunung. Ya kan istilahnya merendahkan diri di atas gunung. Saya bukan apa-apa. Iya, saya tidak punya apa-apa. Saya orang biasa. Di rumah cuma ada mobil 3 gitu. Itu merendahkan diri di atas gunung. Merendah diri tapi masih sombong gitu. Enggak sombong loh ya. Ayo, siapa yang sering ngomong begini? Saya enggak sombong loh. Saya enggak sombong, saya pernah pergi ke luar sekolah negeri gitu kan. Itu sombong. Itu merendahkan diri di atas gunung. Seakan-akan dia merendahkan diri, tetapi tetap menyombongkan diri. Nah, hari ini sekali lagi saya tidak akan membahas tentang lemah lembut dan rendah hati. Saya ingin membahas ada beberapa sifat Allah yang saya katakan yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Yang pertama, sifat Allah yang pertama, Allah tidak pernah ingkar janji. Amin. Luar biasa. Allah kita tuh Allah yang tidak pernah ingkar janji. Allah kita tuh Allah yang tak pernah lalai menepati janji-janjinya. Allah yang selalu ingat akan janji-janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9. Kita buka Alkitab kita. Ya, sudah ada di depan juga. Mari kita baca sama-sama 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Allah kita, saya katakan, janji Allah pasti akan digenapi. Janji Allah pasti digenapi karena apa? Dia Allah yang tidak suka ingkar janji. Gak seperti kita, maaf ya. Kita manusia itu terlalu banyak lupa.
Kita manusia terlalu banyak lupa. Saya manusia biasa, terkadang saya lupa. Di rumah, kadang istri saya sering marah. Marahnya karena apa? Pas begitu mau jalan, kunci motor di mana ya? Kunci motor di mana ya? Udah keliling cari kunci motor, di mana kunci motor? Di mana kunci motor? Bersantai di sini deh, di meja sini deh. Saya tuh, istri tuh paling sering tuh. Makanya kalau mau pergi cari dulu kuncinya baru mau pergi. Udah mau pergi kuncinya di mana ya? Bersantai di sini. Ternyata dalam tas. Ternyata terkadang di dalam kantong. Aduh, saya terkadang suka lupa. Terkadang juga kita manusia itu suka ingkar janji. Kita lupa janji kita. Nah ini seperti tadi orang-orang sanguin ya. Orang sanguin itu orang-orang paling suka bikin janji. Besok ya kita ketemuannya. Jam 4 sore. Jam 4 sore orang sanguin gak muncul-muncul. Karena apa? Terlalu menganggap rendah sesuatunya, terlalu menganggap remeh sesuatunya. Ini orang-orang sanguin ya. Tapi saya percaya orang sanguin kalau sudah bertobat itu luar biasa. Amin. Nah, kita manusia masih sering ingkar janji. Tapi Allah kita ingat, Allah kita, Allah yang luar biasa. Sifat Allah itu tidak pernah ingkar janji. Allah itu pasti akan menggenapi setiap janji-janjinya. Ingat, janjinya kepada kita itu tidak akan pernah lupakan. Saya teringatkan kisahnya Abraham ya. Saat itu Tuhan datang kepada Abraham. Abraham, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan seperti apa? Pasir laut dan bintang di langit. Jangan dibalik ya, jangan bintang di laut dan dibalik. Pasir di laut dan bintang di langit. Keturunanmu seperti itu. Hari itu menjadi rumah janji. Apakah besok tergenapi? Enggak. Enggak tergenapi besoknya, enggak. Bulan depan tergenapi? Tidak. Tahun depan? Enggak. Abraham menerima janji Tuhan itu pada umur 75 tahun. Umurnya 75 tahun. Akan menjadi bangsa yang besar. Mustahil enggak? Nenek-nenek kakek-kakek punya anak lagi. Mustahil kan? Dia menerima janji Tuhan pada umurnya 75 tahun. Dan kita tahu sama-sama. Janji Tuhan digenapi, Ishak lahir saat Abraham sudah berumur 100 tahun. 100 tahun, berarti berapa tahun dia menanti janji Tuhan? 25 tahun dia menanti janji Tuhan. 25 tahun dia menanti janji Tuhan, apakah Tuhan lupa janjinya? Tidak. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk menyatakan janji dalam hidup kita, amin. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Meskipun terkadang kita anggap, oh Tuhan terlambat. Bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita. Itu yang waktunya Tuhan. Makanya saya katakan, apapun yang saat ini kita nantikan, janji Tuhan yang kita nantikan, tetaplah bersabar. Amin. Tetaplah bersabar. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Amin. Yang masih jomblo, saya ini paling sering saya paling sering gangguin yang jomblo-jomblo. Ketemu yang jomblo, kamu kapan? Mentang-mentang sudah nikah ya. Kamu kapan? Saya sudah punya anak 1 loh. Kamu kapan? Ingat, tetap sabar menanti janji Tuhan, amin. Yang belum menikah tetap sabar. Saya percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Dan waktunya Tuhan, semua yang terbaik dinyatakan dalam hidupmu. Amin. Ingat Allah kita, Allah tidak pernah ingkar janji. Nah saya katakan juga nih bahwa Allah itu Allah tidak pernah Allah itu tidak pernah melupakan perjanjiannya. Kitab Mazmur kita buka dulu. Mazmur pasal 105 ayat 8 dan ayat 9. Enggak ada depannya. Mazmur 105, ya buka Alkitabnya karena saya enggak tulis kayak ayat ini. Mazmur 105 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 105 ayat 8 dan ayat 9 sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Mazmur 105 ayat 8 dan ayat yang 9. 1, 2, 3. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman-Nya yang diperintahkannya kepada seribu angkatan, dan diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Perhatikan dikatakan apa?
ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Ingat, apakah Tuhan hanya mengingat perjanjian cuma 25 tahun seperti Abraham? 25 tahun saja? Enggak. Dikatakan Alkitab bahwa dia mengingat perjanjiannya untuk selama-lamanya. Amin. Janji Tuhan yang dia katakan 2000 tahun yang lalu pasti akan dinyatakan dalam hidup kita. Dia Allah yang tetap mengingat perjanjiannya meskipun itu sudah berpuluh tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu, dia tetap ingat akan janjinya. Tuhan sudah berjanji dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Amin. Saya percaya itu akan digenapi. Waktunya kapan? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu waktunya kapan. Yang pasti Tuhan sudah berjanji, pasti dia akan datang yang kedua kalinya. Amin. Nah, saya katakan juga ini, Allah tidak pernah berjanji bahwa hidup kita tidak akan punya masalah. Ya. Allah tidak pernah berjanji bahwa hidup kita itu akan selalu tenang, lurus, tidak ada batu, nggak ada tikungan, nggak ada tanjakan. Tuhan nggak pernah berjanji seperti itu. Tapi Tuhan berjanji begini, bahwa dia akan menyertai kita senantiasa. Amin. Amin. Matius 28 ayat 20. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20. Ini ayat kesukaan saya ya. Saya senang dengan ayat ini. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20. Matius 28 ayat 20, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ingat, Tuhan tidak pernah berjanji tidak akan masalah. Amin. Tuhan tidak pernah berjanji hidupmu akan selalu enak. Tidak. Tapi Tuhan berjanji akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Artinya gini, kalau ada penyertaan Tuhan, apapun masalahmu, kamu akan tetap berjalan bersama Tuhan. Dan Tuhan yang menolong kita. Apapun persoalan kita, apapun persoalan tantangan depan kita, ada Yesus bersama kita. Maka saya katakan tadi, kalau kamu kenal Tuhanmu, kalau kita mengenal Tuhan kita tidak akan pernah goyah dalam menghadapi masalah. Karena apa? Ada Yesus bersama dengan kita. Ada Yesus beserta dengan kita. Dan dia tidak akan pernah lupa akan janji-janji yang pernah dia ucapkan. Nah, makanya saya katakan ini, belajarlah untuk mengingat segala anugerah kasih karunia Tuhan. Amin. Jangan pernah lupa akan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah lupa akan kasih setia Allah. Dan saya katakan gini, belajarlah senantiasa untuk selalu mengingat pertama kesetiaan Tuhan. Amin. Belajarlah untuk mengingat bahwa kesetiaan Tuhan. Allah tidak pernah melupakan perjanjiannya. Allah tidak pernah melupakan akan kasih setianya. Dan Allah juga tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Makanya saya katakan Allah kita Allah yang setia. Dan jangan pernah lupa akan kesetiaan Tuhan. Terkadang kita manusia yang tidak setia. Terkadang kita manusia yang tidak berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terkadang kita manusia yang terkadang tidak melakukan perintah Tuhan. Tapi Allah kita Allah yang tetap setia. Allah kita itu Allah yang luar biasa loh. Terkadang, maaf ya, terkadang kita kasih pengenalan kepada anak-anak kita tentang Allah dengan cara yang salah. Ya kan? Banyak orang tua mengajarkan anaknya bahwa Allah itu Allah yang dengan cara yang salah. Saya katakan cara yang salah karena apa? Terkadang anak kita berbuat salah gini. Terkadang anak kita berbuat sesuatu yang buruk dan kita katakan, jangan buat gitu ya nak. Contoh nih, anak kita malas ke sekolah minggu. Ayo pergi sekolah minggu. Ayo Esa pergi sekolah minggu. Esa bilang, enggak, aku gak mau sekolah minggu. Langsung bapaknya bilang gini, awas ya, kalau Esa gak pergi sekolah minggu nanti Tuhan marah. Maaf ya, terkadang kita mengajarkan anak kita dengan cara yang salah tentang Tuhan kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang pemarah, amin. Amin. Awas, jangan berbohong, nanti Tuhan marah. Hati-hati para orang tua, saya juga orang tua. Para orang tua, jangan mengajarkan pengajaran yang salah kepada anakmu.
Jangan mengajarkan pengenalan yang salah kepada anakmu. Pengenalan kepada Tuhan yang salah. Allah kita tuh bukan Allah yang pemarah. Kalau Allah Tuhan Allah yang pemarah, sama katakan kita semua sudah habis. Kalau Allah kita pemarah, Allah kita pemarah itu kita semuanya sudah habis. Ingat kisah Datan, Korah dan Abiram. Pernah baca ini? Kisahnya Datan, Korah dan Abiram. Mereka memberontak kepada Musa. Apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan mereka ditelan bumi. Kalau Tuhan kita Tuhan pemarah, habislah kita. Ingat Usa? Usa cuma mencoba memegang tabut perjanjian. Dan seketika itu juga dia mati. Maka saya katakan jangan mengajarkan pengajaran yang salah kepada anakmu. Allah kita bukan Allah yang pemarah. Amin. Allah kita Allah yang panjang sabar. Allah kita Allah yang mengasihi. Allah kita itu Allah yang mengerti. Amin. Nah, makanya saya katakan gini, belajarlah untuk mengingat pertama kesetiaan Tuhan. Yang kedua apa? Kita mengingat apa? Anugerah Allah. Amin. Ingat hidupmu itu anugerah Tuhan. Saya paling sering katakan gini di awal-awal khotbah kita. Hidup kita adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya selalu ngomong ini kan. Kenapa? Saya katakan gini, banyak orang Kristen yang lupa bahwa hidupnya adalah anugerah. Kita masih bisa bernafas, itu anugerah. Hari ini kita masih beribadah, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita masih bisa melihat saudara seiman kita, itu anugerah. Tadi pagi kita bangun, itu anugerah. Kenapa saya katakan anugerah? Banyak orang tidur malamnya, pagi-pagi gak bangun lagi. Ya kan? Bahkan ada yang sempat bangun. Nah, saya ada kesaksian di penjara ya. Di penjara, saya ingat waktu saya pelayanan penjara, ada seorang anak Tuhan, dia saya katakan saat dia di penjara, sepertinya dia sudah bertobat ya. Saya nggak tahu hatinya seperti apa. Tapi saat saya melihat dia di penjara sana, hidupnya sudah sungguh-sungguh luar biasa lah. Dia rajin beribadah, dia mengambil bagian dalam pelayanan di penjara. Dan suatu ketika waktu dia bangun pagi-pagi, habis bangun pagi-pagi dia olahraga sebentar lah gitu. Biasanya kan di penjara mereka pagi-pagi itu bangun dan olahraga gitu. Habis olahraga dia istirahat. Saat dia istirahat masuk ke kamar, dia baring. Saat dia baring, dia lewat. Dia dipanggil Tuhan. Saya katakan dia masih mendapat anugerah untuk sempat melihat teman-temannya, masih bercengkrama dengan teman-teman di penjara. Setelah itu dia dipanggil Tuhan. Hari ini kita masih ada loh. Jika hari ini kita masih ada, saya percaya Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Amin. Makanya saya katakan gini, jangan pernah melupakan anugerah Tuhan. Amin. Salah satu bentuk kita bersyukur bahwa kita sungguh-sungguh sadar bahwa hidup itu adalah anugerah adalah saat kita datang beribadah. Saat kita datang beribadah, inilah bentuk syukur kita kepada Tuhan bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Amin. Nah, yang selanjutnya, saya akan lanjut ya. Sifat Tuhan yang kedua yang saya pelajari yaitu Allah kita adalah Allah yang suka memberi. Amin. Oh, mana slide-nya kok hilang? Oke, sifat yang kedua saya katakan Allah kita itu Allah yang suka memberi. Amin. Allah kita itu Allah yang suka memberi loh. Bayangin saja, kita buka dulu Efesus 3 ayat 20. Nah, Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Allah kita itu Allah yang suka memberi. Pertama tadi adalah Allah kita, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Itu sifat Allah yang pertama yang saya pelajari. Yang kedua, sifat Allah yang kedua yang saya pelajari adalah Allah kita, Allah yang suka memberi. Efesus 3 ayat 20, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bayangkan saja, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Bayangkan saja, kita cuma minta Tuhan, cukupkan Tuhan makanan untuk hari ini. Tapi Tuhan kasih melimpah. Amin. Kita minta Tuhan, jaga kami sepanjang hari Tuhan.
tapi Tuhan jaga kita sepanjang umur kita. Tuhan kita, Tuhan suka memberi. Dan sungguh aneh, maaf ya, sungguh aneh kalau kita orang Kristen yang pelit. Sungguh aneh, katakan kita pengikut Kristus. Pengikut Kristus harusnya mengikuti teladan Kristus. Kalau Allah kita, Allah suka memberi, harusnya kita pun orang-orang yang suka memberi. Amin. Tuhan tahu dan selalu memberi yang terbaik dalam hidup kita. Nah, Tuhan tahu selalu memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk memberkati kita. Ini yang saya katakan tadi, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ada lagunya kan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terkadang kita ingin memaksakan waktu kita kepada waktunya Tuhan. Terkadang kita ingin memaksakan, Tuhan berkati saya dengan cara begini. Maaf ya, jangan pernah mendikte Tuhan. Amin. Jangan pernah mendikte Tuhan. Kenapa? Tuhan sanggup memberkati kita jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Terkadang kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin menyinggung sedikit para panitia pembangunan. Terkadang banyak panitia pembangunan, saya percaya di sini enggak ada ya. Banyak panitia pembangunan gereja mereka berdoa, Tuhan, kami berdoa Tuhan, kirimkan Tuhan donatur-donatur memberkati pembangunan gereja kami. Maaf ya, banyak orang berdoa seperti ini kan. Saya katakan jangan pernah mencoba mendikte Tuhan. Kenapa? Tuhan punya cara yang ajaib untuk memberkati bangunan gereja kita. Amin. Tuhan punya cara yang ajaib. Gak usah minta Tuhan dengan cara kita. Tuhan punya cara sendiri. Tuhan punya cara sendiri untuk memberkati kita semua. Maka saya katakan, Tuhan tahu dan selalu memberi terbaik bagi kita. Kapan waktunya? Kapan waktunya? Tuhan yang tahu waktu yang terbaik itu. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, atau bisa kapanpun. Pada intinya kita tetap sabar menanti janji Tuhan. Pada intinya kita tetap sabar menanti pencurahan berkat dari Tuhan. Amin. Tuhan punya waktu yang terbaik untuk memberkati hidup kita. Saya teringat dengan bangsa Israel. Ingat bangsa Israel waktu mereka di Mesir? Mereka di Mesir, saat mereka di Mesir mereka ditindas. Ya kan? Mereka ditindas. Nah, mereka meminta kepada Tuhan, Tuhan lepaskan kami dari perbudakan dari bangsa Mesir. Mereka berdoa kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan lepaskan kami dari perbudakan bangsa Mesir Tuhan. Tapi apa yang Tuhan berikan? Tuhan memberikan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Oh, luar biasa saya katakan. Bangsa Israel tidak pernah meminta gini, Tuhan lepaskan kami dan berikan kami tanah yang berlimpah susu dan madu. Tidak pernah. Bangsa Israel hanya meminta supaya dilepaskan dari perbudakan, tapi Tuhan memberikan berkat yang lebih. Makanya hari ini saat engkau berdoa, engkau harus punya iman bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara besar dalam hidupmu. Saat engkau dalam masalah, berdoalah kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kita tepat pada waktunya, dan saya percaya berkat Tuhan akan terus limpah dalam hidupmu. Saya bukan pengajar teori kemakmuran, tapi saya percaya gini, saat kita mengiringi Tuhan sungguh-sungguh, maka berkat Tuhan pun akan mengikut kita. Bangsa Israel hanya meminta kepada Tuhan, Tuhan lepaskan kami dari perbudakan di Mesir. Tapi Tuhan memberikan tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madunya. Selalu ada berkat yang baik, selalu ada berkat yang, apa saya katakan, berkat plus bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Kepada siapa kita menaruh pengharapan kita hari-hari terakhir ini? Kepada siapa kita menaruh pengharapan kita di akhir-akhir zaman ini? Tapi kok Tuhan, mengapa sekarang kami belum dapat apa-apa Tuhan? Mana berkat-Mu Tuhan? Mana janji-Mu Tuhan? Banyak pertanyaan begini ya. Semuanya orang kita bertanya, ada kalanya Tuhan ingin memberi, saya katakan ini, ada kalanya Tuhan ingin memberi kepada kita, tapi Tuhan tidak bisa. Loh, mengapa? Loh, Tuhan, saya katakan, Tuhan itu Tuhan yang suka memberi, amin. Amin.
Tuhan kita tuh Tuhan yang suka memberi. Tapi ada kalanya Tuhan ingin memberi, tapi tidak bisa memberi. Mengapa? Serius nih. Terkadang Tuhan ingin memberkati kita lebih lagi. Tuhan ingin memberkati kita lebih banyak lagi. Tuhan ingin memberkati kita dengan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Tapi Tuhan tidak bisa memberi. Mengapa? Sekarang saya katakan gini. Karena kita belum bisa mempergunakan berkat Tuhan dengan benar. Artinya, terkadang kita belum bertanggung jawab pada perkara-perkara yang kecil. Matius 25 ayat 21 kita buka dulu. Matius 25 ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-23. Matius 25 ayat 21 dan 23. Mari kita baca ya, sama-sama ya. Ayat 21, 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Perhatikan, saya katakan mengapa banyak orang Kristen terkadang Tuhan ingin memberkati dia lebih lagi, tapi Tuhan tidak bisa. Karena apa? Kita belum bisa bertanggung jawab pada perkara-perkara yang kecil. Ingat, setialah pada perkara kecil, maka Tuhan akan memberkati engkau pada perkara-perkara yang luar biasa besarnya. Amin. Mari kita koreksi pribadi kita masing-masing. Tuhan, kenapa Tuhan? Kau belum mempercayakan perkara besar kepada saya. Kita koreksi diri kita nih. Sama-sama kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah setia pada perkara yang kecil atau belum? Apakah kita sudah bertanggung jawab pada perkara-perkara yang kecil atau belum? Saya percaya gini, kalau kita sudah ditemukan Tuhan, ada orang-orang yang setia, orang-orang bertanggung jawab pada perkara-perkara kecil, maka percayalah, sebentar lagi Tuhan akan mencurahkan kepercayaan yang luar biasa dalam hidupmu. Perkara yang besar akan Tuhan berikan dalam hidupmu. Sekarang imanmu seperti apa? Iman seperti apa? Apakah kita punya iman untuk melangkah bersama Tuhan dalam perkara-perkara besar atau tidak? Terima kasih, ternyata mereka peka, baterainya sudah lobet, saya nggak tahu, tapi mereka tahu. Oke, sampai di mana tadi? Perkara kecil ya, dan perkara besar, saya percaya gini. Makanya saya katakan, mengapa Tuhan terkadang nggak bisa memberkati kita lebih lagi? Karena kita belum setia pada perkara-perkara yang kecil. Makanya kita harus belajar. Belajar sampai Tuhan menemukan kita dari orang-orang setia, amin. Amin. Nah sifat Tuhan yang ketiga, wah, saya cepat ya, nggak banyak kok. Allah kita adalah Allah yang mengerti. Amin. Senang ini kalau gini. Allah itu Allah yang mengerti. Nah, dalam perjanjian baru, terjemahan lama ya, terjemahan baru dikatakan gini. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pada terjemahan sederhana Indonesia, saya temukan gini, dikatakan bahwa aku tidak akan pernah membiarkan engkau, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sendirian. Ingat, Allah kita Allah yang mengerti. Karena dia mengerti bahwa kita ini orang terbatas. Karena Tuhan mengerti kita manusia biasa yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Dan dia berjanji, dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian.
Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Allah kita mengerti. Batas kemampuan kita Tuhan mengerti. Makanya saya katakan ini, jangan pernah menyombongkan diri merasa bisa tanpa Tuhan. Jangan pernah merasa dirimu hebat. Jangan pernah merasa dirimu mampu tanpa Tuhan. Maaf ya, terkadang saya katakan gini, banyak orang kita nggak mau datang ibadah karena apa? Merasa dirinya nggak perlu Tuhan lagi. Hati-hati. Mengapa kita nggak perlu ibadah? Mengapa kita nggak datang ibadah? Ingat, ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Ibadah berguna dalam segala hal. Ibadah, esensi dari ibadah adalah pertemuan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Dan orang yang berjumpa pribadi lepas pribadi dengan Tuhan, pas hidupnya akan diubahkan. Makanya kita perlu datang ibadah karena apa? Kita perlu Tuhan. Ya kan? Kita perlu Tuhan. Ingat, kita terbatas. Batas kekuatan kita tuh ada. Dan Tuhan mengerti dan Dia berjanji, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Saya berharap gini ya, Allah kita, Allah yang saya katakan Allah yang luar biasa lah mengasihi kita. Allah yang sungguh-sungguh mencintai kita dan menerima kita apa adanya. Ya kan? Kita harusnya bisa mengerti sifat Allah supaya apa? Hidup kita semakin hari semakin disempurnakan serupa dengan gambarnya. 2 Korintus 3 ayat 18 katakan gini, bahwa kita akan diubah serupa dengan gambar Tuhan. Artinya gini, hidup kita akan semakin sempurna di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita bisa menghidup kita diubahkan serupa dengan gambar Allah? Kalau ibadah saja jarang, bagaimana hidup kita akan diubahkan serupa dengan gambar Allah? Kalau melakukan firman Allah saja tidak pernah. Bagaimana kita mau diubahkan serupa dengan gambar Allah? Kalau baca Alkitab saja, kita jarang. Inilah saya katakan, Tuhan tuh mengerti. Kalau Tuhan tidak mengerti, maaf ya, Tuhan bisa saja menghukum kita. Ingat firman-Nya, kita Ulangan katakan gini. Ulangan pasal 28. Jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kukatakan kepadamu, maka segala berkat ini akan dilimpahkan kepadamu. Benar enggak? Di ayat yang lain dikatakan gini. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia, ingat, tidak melakukan dengan setia segala perintah Allah, maka segala kutuk akan dilimpahkan dalam hidupmu. Kalau Tuhan tidak mengerti akan hidupmu, bayangin saja, hari ini kita tidak melakukan firman Tuhan, apa yang terjadi? Kalau Tuhan tidak mengerti ya, kalau Tuhan tidak mengerti, kita tidak melakukan firman Tuhan, maka kutuk akan datang dalam hidupmu. Tapi Tuhan mengerti batas kemampuanmu. Dia tidak selalu mencurahkan kutuk dalam hidupmu. Dia tidak selalu langsung menghukum atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka saya katakan Tuhan kita Allah yang mengerti. Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Satu lagi saya mau tambahkan, sifat Tuhan yang luar biasa. Kalau kita baca Keluaran, kalau kita baca tentang hukum Taurat, ada sifat Allah situ yang saya tadi pagi, saya bangun pagi-pagi Tuhan ingatkan sifat ini. Saya belum sempat tulis ini, karena saya begini tadi malam, saya bangun pagi-pagi Tuhan ingatkan ini. Salah satu sifat Tuhan kita, Allah kita, maaf ya, Allah kita Allah yang cemburu. Amin. Allah kita Allah yang cemburu. Hari ini kita datang beribadah tempat ini. Apakah kita sungguh-sungguh datang untuk menyembah Tuhan atau tidak? Saat kita di rumah kita, saat kita dalam pekerjaan kita, apakah hidup kita tetap menyembah Tuhan atau tidak? Saya katakan gini ya, hanya ada 2 penyembahan dalam dunia ini. Hanya ada 2 penyembahan dalam dunia ini. Pertama, penyembahan kepada Allah.
penyembahan kepada Allah. Yang kedua, penyembahan kepada ilah lain. Kalau kita tidak menyembah Allah, berarti yang kita sembah adalah ilah lain. Apa yang kita perbuat sepanjang hari ini? Apa yang kita perbuat sepanjang kita dalam pekerjaan kita? Apakah hidup kita tetap berserah kepada Tuhan? Apakah hidup kita tetap mengingat perjanjian dengan Tuhan? Apakah hidup kita tetap melakukan kehendak Allah? Karena sifat orang menyembah Tuhan adalah orang-orang yang setia melakukan setiap kehendak Tuhan. Amin. Orang yang menyembah Tuhan pasti melakukan kehendak Allah. Tetapi orang yang tidak menyembah Tuhan, maaf ya, tidak akan pernah melakukan kehendak Tuhan. Hari ini Minggu dia bertobat. Senin masih ingat firman Tuhan. Selasa masih ingat firman Tuhan. Rabu sudah mulai lupa. Kamis lakukan dosa lagi. Tinggalkan Tuhan lagi. Jumat lebih parah lagi. Sabtu tambah parah. Minggu tobat lagi. Saya katakan gini, pertobatan bukan seperti ini. Ingat Tuhan ingin kita tetap menyembah Tuhan sepanjang hidup kita, sepanjang hari-hari kita, dimanapun kita berada. Tuhan mau kita tetap menyembah Dia. Amin. Ingat Tuhan kita Allah yang cemburu. Jangan menomorduakan Tuhan dalam hidupmu dimanapun kamu berada. Makanya dari awal saya katakan, jika kita mengenal Tuhan Allah kita, jika kita mengenal Tuhan Allah kita, hidup kita tidak akan pernah goyah. Mengapa? Jika kita menyembah Tuhan sepanjang hari-hari hidup kita, maka penyertaan Tuhan pun akan terus dinyatakan dalam hidup kita sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Amin. Ingat Allah kita Allah yang cemburu. Jangan mendukakan Tuhan dengan penyembahan kepada Allah lain. Jangan mendukakan Tuhan kepada penyembahan kita, kepada pekerjaan kita. Maaf ya, pekerjaan bisa jadi berhala dalam hidupmu. Pekerjaan bisa menjadi Tuhan yang kamu sembah. Ingat, saat kamu sudah menomorsatukan pekerjaanmu dan lupa kepada Tuhan, kamu sudah menjadikan pekerjaan itu adalah Tuhanmu. Makanya firman Tuhan katakan di Kolose 3:3, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saat kamu bekerja, lakukan untuk Tuhan, bukan sekedar kamu bekerja. Amin. Bukan sekedar kita mencari uang. Amin. Makanya Bapak Gembala pernah katakan tempat ini, jangan hanya pintar mencari uang, tapi pintarlah mencari Tuhan. Amin. Ingat, setidaknya ada 4 sifat Allah yang bisa kita pelajari malam hari ini. Pertama, Allah kita Allah yang tidak ingkar janji. Yang kedua, Allah kita apa? Yang kedua apa? Hah? Sudah lupa? Waduh, belum 5 menit, belum 1 jam. Yang kedua tadi apa? Allah kita Allah yang suka memberi. Yang ketiga, Allah kita Allah yang apa? Allah kita Allah yang